Nabi SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang lain, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis min ummati, katanya Rasulullah, kalian tahu apa enggak siapa yang bangkrut dari umatku? Umatku yang bangkrut itu siapa? Tahu enggak kalian? Nah, kata-kata bangkrut itu mau tidak mau dalam kehidupan dunia yang ada dalam pikiran semua orang, urusan harta, pekerjaan, bisnis, ya, perdagangan, bangkrut. Ya. Atau orang yang punya harta banyak, habis hartanya, bangkrut. Kan gitu ya. Sahabat juga gitu, ketika ditanya sama Nabi, tahu nggak kamu siapa yang bangkrut dari umatku? Mereka menjawab, man la dirhama wala mata'a. Ya. Jadi orang yang bangkrut dari kita, yaitu orang yang nggak punya barang, nggak punya dirham, dia nggak punya harta, nggak punya uang, habis, ludes. Tapi bukan itu. Nabi bersabda dalam hadisnya dan mengatakan, menjawab, faqala sallam al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa shiyam. Yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala dari sholat, membawa pahala banyak dari puasa, membanyak pahala banyak dari zakat. Sholatnya bukan hanya 5 waktu, rawatibnya Qobliyah dan Ba'diyah, duha, witir, qiyamul lail, dan 5 waktunya pun enggak sendirian, berjamaah. Kan banyak berarti itu dapatnya pahala dari sholat. Puasa juga gitu, bukan hanya puasa Ramadan, Senin Kemis dijalankan, puasa di hari-hari yang mulia dilakukan. Banyak pahala puasa yang dia dapat, Senin Kemis, hari-hari yang mulia dan lain sebagainya. Kemudian zakat juga kita, bukan hanya dia mengeluarkan zakatnya, bukan hanya mengeluarkan untuk zakat, tapi mungkin dengan sedekahnya. Oh, banyak berarti pahala yang dia miliki dari sholat, dari puasa, dari zakat. Tapi dalam kehidupannya tidak menjaga dirinya dari keburukan kepada yang lain, sehingga dia melakukan apa? Qad syatama hadza, mencaci, wa ghadzafa, menuduh, wa akala mala hadza, memakan hartanya orang tanpa hak, mencuri, menggosok dan yang lain sebagainya. Wasafaka dama hadza, melukai, membunuh. Wa daraba hadza, memukul. Semuanya dilakukan tanpa hak, bukan dengan kebenaran. Memukul, mencaci, menghina, memakan harta, mencuri, dan yang lain sebagainya, ini dilakukan tanpa kebenaran. Lalu dia datang besar pahalanya dari sholat, puasa, zakat. Lalu di persidangan Allah kebaikan-kebaikannya ini diambil, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dicacinya, yang dipukulnya, yang difitnahnya, yang diambil hartanya dan lain sebagainya, dibagikan ke mereka. Lah kalau pahalanya diambil, dibagikan, otomatis pahala dia apa? Berkurang. Setiap manusia itu kan ada kebaikan, ada keburukan. Lah kebaikannya banyak tadi, kalau ditimbang lebih berat. Lah kalau dikurangi, bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya,
baik dengan cacian, dengan hinaan, dengan pukulan, dengan dirampas hartanya. Lah mau nggak mau, yang tadinya berat menjadi apa? Berkurang beratnya, ringan. Lah bisa sama kalau memang yang didolimi dari manusia selama hidupnya nggak banyak, bisa sama akhirnya dengan keburukannya. Nah, yang sama ini rawan, sama itu rawan. Nah, kalau kita nimbang yang jualan dengan timbangan, nimbang itu kalau bisa untuk aman daripada ancaman Allah, wailun lil mutaffifin, itu ditambahi supaya apa? Lebih berat. Jangan wis pas, hitungan gininya pas, tapi nggak tahu pasnya itu karena ada tambahan barang lain dalam timbangan itu atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah supaya menjaga diri, tambahkan supaya apa? Yang ini lebih berat dari ini. Nah kalau bahaya ini, apalagi jomplang, kebaikannya habis atau sedikit, keburukannya yang berat. Tempatnya di mana? Nerakanya Allah. Apalagi kalau sampai entek kebaikannya, yang menuntut dia dari orang-orang yang dizaliminya masih ada. Orang-orang yang dizaliminya masih ada menuntut. Terus bagaimana? Kebaikannya sudah habis, diganti sama Allah. Keburukan orang-orang yang dizalimi diambil oleh Allah, diberikan kepada dia. Loh, dia sudah punya keburukan, ditambahkan keburukan orang lain. Dia sudah nggak punya kebaikan, keburukannya bertambah berat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, nggak punya kebaikan, keburukannya terus bertambah. Faturihat alai tsumma turiha finnar. Keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada dia, lalu dia dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga diriwayatkan bahwasanya manusia itu atau seseorang itu senang pada hari kiamat kalau dia punya tanggungan kepada orang tuanya atau anaknya. Kenapa? Ya enak lah, punya tanggungan kepada orang tuanya, berarti orang tuanya mengambil kebaikan dia, membuat orang tuanya masuk surga misalnya dengan tambahnya kebaikan. Atau punya tanggungan kepada anaknya, akhirnya anaknya mendapatkan kebaikan dari kebaikannya, membuat anaknya bisa masuk surga.